Tiga hari setelah menginap di rumah bosku, kebetulan tanggal merah di hari Sabtu dan esoknya juga libur karena hari Minggu. Makanya sejak Jumat malam sampai kos-kosan, aku rencana mau santai. Mau 2 hari ke depan gak kerja apa-apa juga. Apalagi kata Pak Heru, dia sama Bu Seli istrinya mau liburan keluar kota. Mereka mau menikmati quality time bersama. Akan tetapi Sabtu pagi, masih juga jam 10 dan aku pun masih tidur, tiba-tiba jadi kebangun karena ada tamu yang datang. Ternyata bukan siapa-siapa, itu Mbak Lastri, berdiri di ambang pintu sambil tersenyum waktu aku membuka pintu. Refleks, langsung saja ku tarik tangannya untuk masuk dan segera menutup kembali pintunya. Takut kalau sampai ibu kos tahu. Bukannya gimana, kos-kosanku ini bisa dibilang tertib sekali. Tamu harus jelas dan waktu pun selalu dibatasi. Apalagi kalau tamu yang datang lawan jenis, bukan muhrim. Kata ibu kos bisa jadi fitnah dan omongan yang bukan-bukan. Sementara selama 2 tahun ngekos di sini, Bu Erni ibu kosku tahu benar kalau aku sudah menikah dan istriku di kampung. Aduh, Bambang kok kayak lihat hantu sih? Kok pakai nutup pintu segala? Jangan bilang kamu kamu mau lagi ya. Bambang Mbak kan malu tahu. Maaf Mbak Lastri. Jangan salah sangka dulu. Saya cuma khawatir kalau dilihat Bu Erni, ibu kos di sini. Loh, ngapain takut sih? Kita kan gak ngapa-ngapain. Lagian sorry Bang. Aku tadi terpaksa bilang ke ibu kosmu kalau aku ini istrimu dari kampung. Apa Mbak Lastri serius ngomong gitu ke Bu Erni? Iya, Bu Erni yang gendut itu kan, yang wajahnya galak, yang itu kan ibu kosmu? Iya benar, yang itu Mbak. Terus apa katanya? Kamu ini kok tegang banget sih? Ya, tadi tuh pas aku datang, dia duluan yang nyapa sambil nebak kalau aku ini istrimu yang datang dari kampung. Makanya aku iyakan saja, daripada ribet cuma pingin ketemu dirimu. Mbak Lastri tampil santai dengan kaos oblong dan lejeng hitam ketat. Bawa tas pakaian seperti mau bepergian. Pantas saja, Bu Erni ibu kos di sini mengira ia adalah istriku yang baru datang dari kampung halaman. Tak ada rasa curiga. Mendengar cerita Mbak Lastri, pikiranku jadi berantakan. Bagaimana kalau suatu saat istriku yang asli datang ke sini? Namun, belum sempat memikirkan yang lebih rumit, Mbak Lastri malah memotong lamunanku dengan tawa lirihnya. Dia menyuruhku mandi dulu. Udah jam 10 lebih masa baru bangun dan belum mandi. Katanya anggap saja kalau dia itu beneran istriku yang akan menyiapkan masakan dan melayani semua kebutuhanku. Mumpung hari libur. Aku jadi mematung. Tak tahu harus sedih atau malah bahagia. Apalagi kalau ingat 3 malam yang lalu di rumah bosku. Malam ketika aku menginap dan Mbak Lastri membuatku sampai lupa akan istriku di kampung. Dadaku kembali bergejolak. Dan saat aku memutuskan melangkah ke kamar mandi, pintu kamar kos diketuk dari luar. Bu Erni, ibu kosku, menyapa kami. Dia memperkenalkan diri ke Mbak Lastri yang memang dikira istriku. Lalu ngobrol nanyain kondisi kampung halamanku. Semua seperti skenario yang rapi, walau sesungguhnya tak pernah direncanakan. Dan aku akhirnya mengikuti alurnya. Aku berusaha bersikap wajar, membiarkan Mbak Lastri bergelayut di lenganku sambil menyerahkan handuk untuk diriku. Ya udah Bu Erni, saya permisi mandi dulu. Ibu ngobrol saja sama istri saya ya, kataku dengan ragu pada akhirnya. Mata Mbak Lastri berbinar saat mendengar kata istri saya, yang kuucapkan dengan nada yang jelas seperti benar adanya. Obrolan antar wanita berlanjut di depan pintu, sementara aku melangkah ke kamar mandi dengan perasaan campur aduk. Yah, kawan, bukan fiksi. Kisah ini merupakan part 2 dari kisah sebelumnya, rumitnya rumah tangga bosku. Semoga bisa menemani waktu santai kalian ya kawan, dan tanpa panjang kalam. Begini kisah selengkapnya ya kawan. Hari itu Mbak Lastri memang sengaja mencariku di kos-kosan.
Bukan hanya karena Sabtu libur dan besoknya Minggu, tapi juga karena Pak Heru bosku dan Bu Seli istrinya sudah berangkat liburan ke Bali. Makanya rumah mewah itu sepi. Mbak Inah pembantu satunya sudah izin mudik, dan Mbak Lastri gak mau sendiri di rumah itu karena gak nyaman. Makanya saat Mbak Inah izin mudik, dia juga izin ke majikan untuk mudik juga. Rencananya mau minta aku antar mudik. Tapi, di luar dugaan, sesampainya di kosku dia malah dikira istriku yang baru datang dari kampung halaman oleh ibu kosku. Ya otomatis, Mbak Lastri mutusin gak jadi minta antar mudik, soalnya sudah terlanjur berbohong pada ibu kosku. Tak ada pilihan untuk kami. Mana mungkin aku mengantar Mbak Lastri mudik saat itu? Bu Erni bisa saja langsung curiga kan? Masa iya istriku baru datang, belum sehari udah mau balik lagi ke kampung? Jadi ya kami pun melanjutkan yang terlanjur. Aku selesai mandi dan sudah rapi walau cuma pakai kaos oblong dan celana pendek rumahan. Tapi wangi habislah. Pas aku selesai, Bu Erni sudah pamit ke rumah utama. Sempat bilang ke Mbak Lastri, semoga betah di kos-kosan ini. Dia juga bilang selamat bertemu lagi sama suami. Soalnya dia mengira Mbak Lastri memang beneran istriku dari kangkung. Pintu sudah ditutup lagi waktu aku keluar dari kamar mandi. Mbak Lastri santai sekali, rebah tengkurap di ranjangku. Tangannya memegang jajanan, nyemil sambil jarinya sibuk scroll HP, nyimak tayangan TikTok tanpa beban. Suaranya terdengar lebih akrab, lembut dan manja saat memanggilku. Seperti benar-benar sedang menjiwai peran istri. Ia menepuk sisi ranjang, memintaku duduk di dekatnya. Wajahnya menggoda, matanya sesekali mengerling genit, nakal. Aku cuma nyengir, tapi tetap saja tak mampu menolak keinginannya. Kami nonton HP samaan sambil ngobrol. Pokoknya pagi itu, aku benar-benar seperti menyambut istri sendiri di kamar kosku, yang selama 2 tahun ini jauh dari diriku. Awalnya hanya ngobrol soal majikan yang liburan ke Bali, soal rumah mewah yang kosong, dan soal kerjaan kami di sana. Tapi, lama-lama dia kembali larut dan mengingat yang dialaminya bersama Pak Heru bosku, tuan majikannya sendiri. Ya, kawan bukan fiksi, aku dan Mbak Lastri masih sama-sama belum bisa percaya kalau Pak Heru dan Bu Seli serumit itu. Mana ada sih rumah tangga yang justru bertahan dan jadi lebih harmonis di saat masing-masing punya yang baru? Pak Heru makin sayang dan bersemangat jika istrinya dengan lelaki lain. Sebaliknya, Bu Seli ingin suaminya punya wanita lain. Dan Mbak Lastri menjadi salah satunya. Salah satu yang akhirnya tahu tentang rahasia dalam rumah tangga bosku. Bukan hanya tahu, ia juga terlibat dalam kerumitan itu. Sebab Pak Heru pernah beberapa kali meminta sesuatu darinya. Tanpa cinta, tanpa komitmen apa-apa. Hanya sekedar memenuhi keinginan yang menyelamatkan rumah tangganya sendiri. Wajah Mbak Lastri yang tadinya ceria berubah mendung saat cerita itu diulang. Ia merasa bersalah, tapi sudah terlanjur. Menuruti kemauan Pak Heru, sama artinya mengkhianati kepercayaan dari suaminya. Tapi di sisi lain, Mbak Lastri juga kecewa. Kecewa pada suaminya yang sudah 4 tahun pergi tanpa kabar. Membiarkannya sendiri, merindukan sesuatu yang tak pasti. Aku mendengar semua dengan baik. Tapi di saat yang sama, ada nuansa lain yang tiba-tiba memenuhi kamar kos-kosanku. Bukan semata karena cerita Mbak Lastri, tapi bagaimana cara dia bercerita. Suaranya, gestur tubuhnya, dan aromanya. Kamar kosku terbilang sempit. Makanya waktu bisa nginap sehari di rumah bosku, aku merasa lega sekali di kamar bagus. Kamar kosku paling cuma 3x4 meter ruang tidurnya. Ada kamar mandi kecil dan sedikit space yang bisa untuk dapur. Ranjangnya juga minimalis, hanya spring bed ukuran 160 tanpa alas dipan. Berada di pojokan dan minim sekali cahaya. Jadi walau pagi itu masih jam 10 lebih, kamarku hanya temaram. Lampu kamar memang tak kunyalakan sejak malam. Namun justru di ruang sempit itulah, semuanya berubah sangat alami. Mbak Lastri meraih lenganku, menatap padaku. Sambil merajuk ia bilang akan lebih enak ceritanya
kalau sambil rebahan santai. Lagian, hari itu kan kami sama-sama libur. Aku tersenyum, mengangguk, lalu ikut rebah di sampingnya. Dadaku bergejolak saat ia merebahkan kepalanya di bahuku. Bibirnya masih melanjutkan cerita, tapi tangannya membuat pikiranku tak lagi benar-benar fokus mendengar ceritanya. Dan saat ia mengangkat wajahnya, sangat dekat dengan wajahku, nafas kami saling menyapa. Hangat, pelan, lembut. Saat itu aku tahu ibu kosku hanya salah menduga kalau Mbak Lastri ini istriku. Tapi di dalam, semua dugaan terasa nyata. Kecupan pertama hanya sepersekian detik. Bukan kecupan liar yang penuh ambisi. Hanya isyarat kasih sayang saja. Ia bahkan menjauh sejengkal sebelum aku membalasnya. Menyentil hidungku dengan jarinya sambil mengingatkan akan janji. Iya kawan, bukan fiksi. 3 malam lalu, malam di rumah bosku, kami sempat jatuh dalam pelukan dosa. Terlanjur jatuh. Kami juga berjanji untuk tidak kembali jatuh dalam kesalahan yang sama. Aku pria beristri dan dia pun wanita bersuami. Janji itu menguar, menampar akal sehat kami sebelum semuanya terlambat. Hening beberapa saat hingga akhirnya suara lirihnya kembali terdengar. Pelan, nyaris berbisik. Tak menempel di telingaku, tapi nadanya seperti listrik di jiwa mudaku. Sorry Bang, Mbak cuma kebawa salah sangkanya ibu kosmu. Oh, iya Mbak. Saya juga minta maaf. Tapi kita kan sudah janji tidak akan mengulangi. Bang, apa benar kamu bisa memegang janji? Dulu Pak Heru, bosmu, juga pernah berjanji seperti itu. Tapi buktinya terulang lagi kan? Saya akan berusaha, Mbak. Lagian Mbak kan bukan istri saya, dan ibu kos saya hanya salah menyangka. Ih Bambang, Mbak nggak yakin kalau kamu bisa bertahan sama janji. Sekarang coba deh, coba bertahan ya. Mbak pingin kamu buktikan kalau kamu beneran bisa pegang janji. Duh, Mbak, saya akan berusaha. Tapi Mbak, saya Coba ya Bang, sejauh mana kamu bisa bertahan untuk tidak? Kita buktikan ya Bang. Aku belum sempat menjawab. Belum ada kata setuju. Tapi Mbak Lastri sudah lebih dulu, seperti tak memberiku kesempatan. Langsung saja ia membuktikan apakah aku benar-benar bisa bertahan dan tetap berpegang teguh pada janji kemarin. Janji di mana kami tak boleh kembali jatuh, mengulang kesalahan yang sama, hanyut dalam sesuatu yang seharusnya tak ada. Namun faktanya, sekuat-kuatnya aku coba bertahan, akhirnya aku terseret mengikuti arusnya. Pelan, tapi menghanyutkan. Ya, kawan bukan fiksi, pagi itu hanya aku dan dia yang tahu. Tak ada janji yang bisa dipegang jika godaan seperti itu datang. Saat Mbak Lastri memulai semuanya, aku hanya diam. Hanya sedikit mengimbangi, mencoba memahami batin sepinya. Kami tetap melanjutkan cerita tentang Pak Heru, tentang Bu Seli. Tanpa sadar, menghayati alurnya berdua. Hanya berdua. Selama 2 tahun bekerja di kota ini dan 2 tahun pula ngekos di tempatnya Bu Erni, aku sama sekali belum pernah sekalipun membawa istriku ke sini. Bahkan, ibu kosku belum pernah tahu istriku yang kutinggal di kampung. Di luar, ibu kosku mungkin sedang berpikir kalau kami tengah melepas rindu. Di dalam, pikiran itu akhirnya kami aminkan. Entah berapa lama, berapa kali jeda, berapa kali kami ulangi. Saat semua usai,
Jam sudah menunjuk angka 12 siang. Aku masih terengah. Nafas Mbak Lastri juga belum kembali. Ketika Bu Erni, ibu kos, mengetuk pintu, menawari makan siang. Kata Bu Erni, kebetulan sore nanti ada arisan, makanya dia masak lumayan banyak. Dan kebetulan istriku datang. Mbak Lastri menyambut hangat. Aku canggung tanpa penjelasan. Dan siang itu, kami dijamu makan siang di rumah utama. Selama 2 hari, akhirnya Mbak Lastri tinggal di kosanku. Dari situ pula, aku jadi lebih banyak tahu tentang bosku. Pak Heru dan Bu Seli sebenarnya sudah lama seperti itu. Bahkan hal itu pun sudah diketahui oleh Non Rita, putri mereka. Malamnya, setelah siang sampai sore kami ngobrol di rumah utama Bu Erni, Mbak Lastri kembali melanjutkan ceritanya. Aku sempat ngajak dia cari makan malam di luar. Boncengannya juga memelukku erat, supaya Bu Erni nggak curiga. Soalnya kan udah terlanjur ibu kosku mengira Mbak Lastri itu istriku. Masa iya suami istri boncengan nggak pegangan? Habis makan di luar, kami sampai lagi di kosan jam 10. Soalnya sempat jalan-jalan juga, nyari kebutuhannya Mbak Lastri. Sempat mampir ke lapak obrolan daster dan dalaman wanita juga, karena Mbak Lastri nggak bawa banyak baju ganti. Aku rebahan sambil nonton televisi, Mbak Lastri masih di kamar mandi, katanya mau salin pakaian dulu biar nggak gerah. Ya, nggak tahu kenapa, malam itu aku dan dia jadi beneran seperti pasangan suami istri yang memang lama nggak ketemu. Setelah 3 malam yang lalu di rumah bosku dan pagi tadi di kosanku, kami jadi makin akrab dan dekat sekali rasanya. Bukan cinta atau asmara, hanya sebuah perasaan yang sulit diberi nama. Atau sama-sama enggan kami akui. Aku juga nggak paham, kenapa sejak itu aku jadi nggak terlalu memikirkan istriku di kampung yang sangat sulit kuhubungi. Sudah setahun terakhir, setiap kali aku kirim pesan tak pernah dibalas. Dan saat ku telepon, selalu saja ia menolaknya. Karena itu juga, Mbak Lastri bilang kalau nasib kami ternyata sama. Dia malah sudah 4 tahun tak tahu kabar suami. Usia Mbak Lastri memang hampir 10 tahun di atasku. Aku 26 tahun dan dia 35 lebih. Tapi pembawaannya bikin lebih mudah. Pas dia keluar dari kamar mandi dan sudah bersalin pakaian, wah, aku seperti baru sadar kalau Mbak Lastri memang beda. Bukan kaos dan celana legging yang pagi tadi dipakai, ia mengenakan daster murah yang baru kami beli di lapak obrolan. Daster pendek biasa berbahan satin halus. Namun, justru itu yang membuat pesonanya tak bisa ditutup-tutupi lagi. Kainnya jatuh sempurna di tubuh. Batas lekukan yang ada padanya seperti muncul. Tidak vulgar dan terbuka, tapi indah. Senyumnya mengembang, matanya berbinar, tangannya merapikan rambut yang diikat santai ke belakang. Mbak Lastri berputar sebentar, lalu menanyakan padaku cocok apa tidak baju baru yang dikenakannya malam itu. Bagus kan, Bang? Cocok nggak kalau aku pakai ini? Wow, bagus Mbak. Cocok kok. Mbak Lastri jadi kelihatan makin... Hush, mulai deh. Awas loh. Jangan sampai kamu jadi melanggar janji lagi. Iya Mbak. Saya hanya mau bilang kalau Mbak Lastri makin cantik dengan daster lerah muda itu kok. Ih, kamu Bang, sama saja kayak yang lain. Paling muji-muji cuma modus kan? Ya udah, kamu sanaan dekat dinding, biar Mbak yang di pinggir. Met bobo ya Bang? Tapi Mbak, ini kan baru jam 10. Saya nggak biasa tidur secepat ini. Shh, udah, jangan bandel. Matiin TV. Matiin lampunya. Kamu mau kan kalau Mbak dongengin biar kamu cepat tidur? Oh, beneran Mbak. Lanjutin cerita tentang Pak Heru dan Bu Seli ya. Saya
saya masih penasaran, Mbak. Bambang, makanya matikan TV dan lampunya dulu. Entar Mbak ceritakan semuanya. Ayo dong, Bang. Malam itu, TV dan lampu kamarku padam, pas jam 10 lebih dikit. Hening sebentar sebelum suara lirih Mbak Lastri terdengar. Cerita itu meluncur lagi, dan aku semakin jelas mengetahui rahasia rumitnya rumah tangga bosku, Pak Heru dan Bu Seli. Aku hanya menyimak saat Mbak Lastri naik dan mulai bergerak. Katanya, dia pernah melihat sendiri ketika Bu Seli, istri bosku, membawa lelaki lain ke rumahnya. Dan yang mendebarkan, saat itu Pak Heru ada di rumah, sudah lelap tidur. Aku mulai membayangkan kalau sosok lelaki itu pasti atasannya Bu Seli yang sempat aku pergoki di hotel kemarin. Dari ciri-ciri yang disampaikan Mbak Lastri, jelas itu atasan Bu Seli. Mbak Lastri menarik nafas, lalu melanjutkan cerita. Malam itu sudah sangat larut ketika suara mobil terdengar di depan. Mbak Ina dan Mbak Lastri mau membukakan gerbang. Namun Bu Seli muncul dan melarang. Katanya biar dia yang bukakan, karena itu saudara jauh dari Pak Heru, suaminya. Awalnya Mbak Lastri percaya-percaya saja. Lagian mana berani dia menuduh nyonya majikannya bakal berbuat macam-macam. Apalagi di rumah sendiri, dan masih ada Pak Heru suaminya pula. Walau Pak Heru sudah tidur karena nggak enak badan. Akan tetapi, saat Mbak Lastri inisiatif membuatkan teh hangat untuk tamu, alangkah terkejutnya ia melihat ke sofa. Bu Seli dan lelaki yang aku kenal sebagai atasannya itu sedang... apa ya? Kayaknya serius sekali sampai tak sadar ada Mbak Lastri. Yah, kawan bukan fiksi, aku jadi penasaran dan bertanya pada Mbak Lastri, sebenarnya apa yang dilihat waktu itu? Cuma kata Mbak Lastri, pelan-pelan saja ceritanya, biar aku bisa lebih menghayati. Kan makin lama malah makin seru. Mbak Lastri mengaku nggak bisa menuduh juga, karena saat itu ia tak melihat semuanya, terhalang oleh sandaran sofanya. Yang nampak hanya kepala lelaki itu, dan wajah Bu Seli yang... Kata Mbak Lastri pasti bisa ditebak deh, sedang seperti itu. Aku nggak kaget lagi, sebab sebelumnya aku pernah memergoki Bu Seli dengan atasannya itu di sebuah penginapan. Tapi yang bikin aku kaget, kata Mbak Lastri, malam itu Pak Heru keluar dari kamarnya. Bukannya marah pada istrinya. Bosku melangkah ke ruang tamu, terlihat ngobrol sebentar bersama Bu Seli dan lelaki itu. Lalu Pak Heru malah melangkah. Mbak Lastri mengaku sangat sedih sekali malam itu, karena Pak Heru justru datang ke kamar belakang, mencari dirinya. Aku masih mendengar ceritanya. Malam itu tak ada paksaan, tak ada rencana, tapi Mbak Lastri dibuat sedih lagi oleh bosku. Lalu kukatakan padanya, kalau Pak Heru beberapa hari lalu nawari aku pindah tinggal di rumahnya, jangan ngekos lagi. Mbak Lastri agak kaget, tapi akhirnya tersenyum. Katanya pindah saja daripada aku ngekos dan harus keluar biaya. Kalau di rumah bosku kan, aku dapat kamar bagus, gratis. Soal makan minum dan kebutuhan lain juga terjamin. Lagian, Mbak Lastri senang kalau aku tinggal di rumah itu. Itu artinya kami bisa lebih sering bertemu dan seperti itulah. Tapi dia juga mengingatkanku agar berhati-hati, sebab bukan tidak mungkin tawaran bosku adalah inisiatif istrinya sendiri. Dan kawan bukan fiksi, setelah semua ceritanya selesai, Mbak Lastri hanya merintih. Bukan sedih, tapi bahagia. Bambang, tuh kan, Mbak malu Bang kita kok jadi melanggar janji lagi? Mbak, maaf Mbak, saya nggak bermaksud. Bang Mbak juga yang salah sampai terbawa alur cerita sendiri. Tapi kamu nggak apa-apa kan? Jangan salah menilai Mbak ya Bang. Mbak seperti ini juga karena Pak Heru, bos kamu. Iya Mbak, saya mana mungkin menghakimi orang lain. Bagi saya, Mbak Lastri adalah wanita tegar yang
yang menyimpan luka di balik kelembutan dan senyuman. Makasih ya Bang. Kamu jauh lebih muda dariku, tapi kamu ternyata bisa lebih dewasa dan mengayomi diriku. Tapi janji ya Bang, kamu harus hati-hati kalau nanti beneran pindah ke rumah Pak Heru dan Bu Seli. Pasti, Mbak. Lagian kan ada Mbak Lastri yang bisa menjaga saya selama di sana. Ih, Bambang gombal banget sih. Ya udah, sekarang istirahat ya. Udah jam 12 tuh, nggak terasa 2 jam. Selamat bobo ya, Bang. Dan begitulah kawan bukan fiksi. Singkat cerita, selama 2 hari Sabtu dan Minggu, Mbak Lastri akhirnya menemani diriku. Setiap kali kami mengucapkan janji, setiap kali pula kami melanggarnya sendiri. Entah karena takdir atau karena kami hilang arah. Lalu bagaimana dengan bosku? Bagaimana Pak Heru dan Bu Seli istrinya? Seperti apa setelah mereka liburan ke Bali? Tetap bersamaku di channel ini ya, kawan bukan fiksi. Kisah selanjutnya akan kuceritakan di lain waktu. Semoga terhibur, semoga bisa dipetik hikmahnya. Dan terima kasih untuk kalian yang tetap setia di channel Bukan Fiksi.